Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kesulitan hidup atau kesengsaraan masyarakat dalam 3 hal. Setelah Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan tahun 2024, langsung membentuk kabinet kerjanya sebagai menteri dan wakil menteri dan pejabat pembantu khusus presiden, seluruhnya semua membantu presiden sejumlah 105 orang, padahal sebelumnya dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo pembantu presiden sebagai menteri dan wakil menteri hanya 40 orang. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya selalu menyatakan akan melakukan penghematan anggaran yang digunakan kepentingan rakyat Indonesia dalam berbagai program untuk kebutuhan rakyat kecil yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam memerintahkan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan 100 hari kerja telah menimbulkan kesulitan hidup masyarakat dalam 3 hal antara lain. 1. Masalah PPN 12%. Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan PPN 12%, meningkatkan penghasilan negara. Tetapi di balik menaikkan PPN 12%, menaikkan harga juga. Semua kebutuhan pokok manusia membuat masyarakat menjerit atas kebutuhan naik semua bagi yang penghasilan pas-pasan atau miskin untuk makan 3 kali dalam 1 hari mengalami kesulitan. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia tingkat penghasilan masih rendah untuk mengatasi kebutuhan yang meningkat sebesar 12%, terpaksa anggota masyarakat mengurangi jatah makan dan kualitas makanannya yang berakibat kualitas kesehatan masyarakat menurun, ditambah lagi mencari tambahan penghasilan berupa membersihkan rumah orang dan seterusnya. Tetapi Presiden Prabowo Subianto mengenakan atau menaikkan PPN 12%, tujuannya hanya untuk ekonomi menengah ke atas yang sering membeli pakaian yang berkualitas, yang bagus, yang tidak mempermasalahkan harga barang yang dibutuhkan, dan kenaikan PPN 12% sepertinya pernyataan Presiden Prabowo Subianto hanya menenangkan atau meningkatkan perasaan enak masyarakat yang berkemampuan. Tetapi kenyataannya sangat terbalik. Hampir semua kebutuhan masyarakat naik, baik kebutuhan pakaian yang bagus, juga kebutuhan 9 pokok, naik biaya transportasi, hampir semua naik, membuat masyarakat miskin bertambah susah hidupnya. Untuk mendapatkan gas melon awalnya sangat murah, sangat mudah, dapat membeli dari kios-kios dan warung-warung dengan harga 22.000 sampai 25.000 per satu gas melon berisi 3 kg. Berjalan baik, mengingat pembeli gas melon 3 kg rumahnya dekat dengan kios penjual gas melon 3 kg tersebut, berjalan dengan baik dan tidak pernah pembeli gas melon kilogram tidak pernah antri sampai panjang untuk mendapat gas melon 3 kg tersebut. Mengingat Menteri SDM Bahlil Lahadalia menuding kios-kios atau warung-warung terlalu banyak mengambil keuntungan dari masyarakat yang merasa kasihan kepada masyarakat karena kios-kios dan warung-warung mengambil gas melon 3 kg dari agen resmi Pertamina hanya 18.000 per gas melon 3 kg, yang menuduh para kios-kios terlalu besar mengambil keuntungan hampir 7.000 per gas melon 3 kg. Dan untuk melindungi rakyat dari gas melon 3 kg, lalu Menteri SDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan untuk mendapatkan gas melon 3 kg harus lewat agen resmi Pertamina. Lalu waktu masyarakat membeli gas melon ke agen resmi Pertamina, antrinya sangat panjang
sampai ada seorang ibu pedagang dari Pamulang Selatan sampai mati karena kelelahan antri panjang untuk mendapatkan gas melon 3 kg tersebut, dan berbagai syaratnya untuk mendapat gas melon 3 kg tersebut. Ada aturan setiap membeli gas melon 3 kg harus dapat menunjukkan KTP-nya. Padahal tidak membawa KTP-nya, terpaksa pulang duduk ke rumah mengambil KTP, baru kembali ikut lagi antri mulai dari belakang lagi. Pada umumnya rumah pembeli gas melon 3 kg jarak rumahnya dengan agen resmi Pertamina cukup jauh. Ada untuk ikut antri tersebut harus naik angkutan kota menuju agen resmi Pertamina tersebut. Apalagi pada umumnya yang antri gas melon 3 kg tersebut banyak ibu-ibu sebagai pedagang masakan yang sangat mengharapkan dapat gas melon 3 kg tersebut untuk bisa memasak masakan dagangannya tersebut, padahal pedagang masakan tersebut butuh 2-3 gas melon untuk memasak masakannya untuk melayani pembelinya. Padahal dalam antri 1 hari paling dapat 1 gas melon saja, bahkan hanya cukup untuk memasak untuk kepentingan keluarganya saja. Selama 3 hari, kadang-kadang sudah antri 1 hari, tidak kebagian gas melon 3 kg. Terpaksa tidak bisa memasak nasi dan ikan serta sayur untuk kebutuhan keluarga. Akibat sulitnya mendapat gas melon 3 kg, sering ibu-ibu tidak menjual makanan atau berdagang untuk mencari uang. Semua yang antri panjang mendapat gas melon 3 kg harus sabar sampai dapat gas melon 3 kg tersebut. Mengingat tempat tinggal yang antri panjang gas melon 3 kg berada di sekitar kota, tidak ada pilihan untuk mengganti gas melon kilogram untuk memasak nasi dan kebutuhan yang lain. Kecuali kalau tempat tinggalnya dekat hutan tidak ada gas melon 3 kg, dapat mencari kayu ke dalam hutan untuk memasak nasi, ikan, dan sayur. Setelah Presiden Prabowo Subianto mendengar antrian panjang untuk mendapat gas melon 3 kg, langsung menginstruksikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia kembali menjual gas melon 3 kg lewat kios-kios dan warung-warung agar warga masyarakat tidak perlu antri panjang mendapatkan gas melon 3 kg. Langsung Menteri SDM Bahlil Lahadalia merubah untuk mendapatkan gas melon 3 kg lewat kios-kios dan warung-warung, sekaligus menetapkan agen gas melon 3 kg. Setelah kembali untuk mendapat gas melon 3 kg, sudah kembali normal dan tidak ada lagi antri yang panjang untuk mendapatkan gas melon 3 kg. Tetapi masyarakat sudah sempat menyalahkan Presiden Prabowo Subianto yang menimbulkan kesulitan hidup masyarakat, sampai ada seorang pedagang dari Tangerang Selatan meninggal dunia akibat antri panjang untuk mendapat gas melon 3 kg. Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan anggaran untuk efisiensi keuangan untuk melakukan program makan bergizi gratis untuk para pelajar seluruh Indonesia yang membutuhkan biaya makan bergizi gratis mencapai 70 triliun rupiah. Akibat melakukan penghematan anggaran untuk efisiensi anggaran yang dilakukan dengan memotong gaji honorer sebesar 40%, sedangkan gaji militer baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan jajaran kepolisian tidak ada yang dipotong. Berakibat tindakan Presiden Prabowo Subianto bersifat diskriminatif, di mana aparat sipil negara dipotong 40%, sedangkan militer dan jajaran kepolisian tidak dipotong gajinya atau tiap bulan utuh menerima gajinya. Atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pengurangan anggaran demi efisiensi anggaran dengan mengorbankan pekerja TVRI dan honorer Radio Republik Indonesia
dilakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan setiap kabupaten rata-rata dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tiap kabupaten berkisar 1.000 orang. Dari hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis untuk anak pelajar seluruh Indonesia. Dengan menerapkan efisiensi anggaran berakibat terjadi pemotongan penghasilan honorer, berakibat dilakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja, berakibat orang tua si anak tidak ada penghasilan, berdampak anaknya tidak disekolahkan. Atas penghematan anggaran dan efisiensi anggaran telah menimbulkan kesulitan masyarakat. Atas kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penerapan PPM 12% dan antri panjang untuk mendapatkan gas melon 3 kg hingga ada yang mati seorang ibu dari Tangerang Selatan, serta kebijakan penghematan anggaran demi efisiensi keuangan semua kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kesulitan masyarakat atau kesengsaraan masyarakat. Harapan saya Presiden Prabowo Subianto jangan suka membuat kebijaksanaan yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, yang bisa menimbulkan perlawanan masyarakat kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena ada batas kesabaran masyarakat, suatu saat bisa meledak. Sekian dan terima kasih.